Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurlela Silviani, Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana strategi Indonesia agar bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau bisa disebut dengan middle income trap, dan juga melangkah menuju negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Baik, kita mulai. Baik, kita langsung mulai saja. Income middle trap, kondisi ketika negara sudah berpenghasilan menengah tapi tidak bisa menjadi negara maju. Cirinya adalah pertumbuhan ekonomi melambat, kualitas SDM juga rendah, dan juga ekspor tidak bernilai tambah. Pada posisi ini, Indonesia dalam posisi yang tidak melakukan perubahan struktural. Jadi, middle income trap adalah situasi ketika sebuah negara sudah mencapai pendapatan menengah tapi tidak mampu naik kelas menjadi negara maju. Dan biasanya ini juga disebabkan oleh rendahnya produktivitas, lalu juga kualitas sumber daya manusia yang belum merata. Lalu juga ekonomi yang masih bergantung pada sektor bahan mentah. Di mana saat ini Indonesia juga termasuk negara yang berisiko terjebak dalam kondisi ini jika kita tidak melakukan reformasi besar-besaran. Nah, itu adalah bahasan mengenai income middle trap. Kebijakan fiskal adaptif. Yang pertama, prioritaskan pendidikan vokasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas SDM. Lalu, insentif pajak untuk sektor inovatif seperti ekonomi digital dan energi hijau. Lalu, belanja negara diarahkan pada infrastruktur yang mendukung industri bernilai tambah. Dan perlu ada reformasi APBN agar lebih efisien dan juga pro pembangunan jangka panjang. Nah, jadi langkah pertamanya yang harus diambil adalah memperbaiki kebijakan fiskalnya terlebih dahulu, lalu anggaran negara juga harus lebih fokus pada pendidikan, vokasi, dan juga teknologi ya, agar kualitas SDM juga meningkat tentunya. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor inovatif seperti industri digital dan juga energi hijau. Lalu belanja negara juga harus diarahkan kepada sektor-sektor yang memang benar-benar produktif, bukan sekedar rutinitas birokrasi saja. Nah, seperti itu ya untuk kebijakan fiskal adaptifnya. Moneter untuk inovasi. Bank Indonesia perlu dorong kredit ke industri kreatif dan startup teknologi, jaga stabilitas inflasi tapi jangan hambat inovasi, kembangkan ekosistem keuangan digital agar UMKM naik kelas, dan yang terakhir perkuat peran OJK dalam edukasi keuangan masyarakat. Jadi, selanjutnya dari sisi kebijakan moneter ini, Bank Indonesia juga perlu sangat untuk aktif mendukung pertumbuhan sektor inovatif, salah satunya dengan mendorong penyaluran kredit ke industri kreatif dan juga teknologi. Selain itu, juga harus menjaga inflasi, di mana kebijakan moneter juga harus mendukung transformasi ekonomi, terutama melalui digitalisasi dan juga kemudahan akses bagi UMKM itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya utang berkualitas, di mana yang pertama ada jangka panjang, yaitu energi terbarukan, riset, lalu infrastruktur strategis, lalu hindari utang untuk belanja konsumtif, dan juga transparan dan akuntabilitas mutlak dalam setiap proyek berbasis utang, dan yang terakhir adalah memanfaatkan pinjaman luar negeri dengan bunga rendah dan transfer teknologi. Nah, jadi pengelolaan utang luar negeri juga sangat penting, di mana utang itu harus difokuskan untuk membiayai proyek jangka panjang yang memang akan strategis, seperti energi terbarukan dan juga riset teknologi. Nah, kita juga harus menghindari utang yang untuk keperluan konsumtif ya. Misalnya proyek juga harus dibiayai dari pinjaman luar negeri, harus transparan, harus akuntabel, dan juga tentunya harus membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan utang berkualitas ya. Arah baru ekonomi. Diversifikasi ekonomi jangan hanya bergantung ke komoditas mentah, lalu juga bangun rantai pasok industri dalam negeri, dan juga perlu melibatkan generasi muda dan diaspora dalam pengembangan ekonomi digital. Dan yang terakhir, jadikan ekonomi kreatif juga hijau sebagai tulang punggung baru. Jadi teman-teman, Indonesia itu juga harus memulai mengubah arah pembangunan ekonominya, di mana kita itu perlu keluar dari ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Lalu kita juga harus mulai membangun industri yang menghasilkan nilai tambah tinggi, ekonomi kreatif, digital, dan berkelanjutan harus menjadi sektor prioritas. Nah, bonus demografi dan juga generasi muda adalah aset besar dalam proses ini tentunya. Jadi, harus perlu
melibatkan para generasi muda dan juga para diaspora dalam mengembangkan ekonomi digital pada arah baru ekonomi. Nah, sebagai kesimpulan, untuk keluar dari middle income trap, Indonesia tentunya harus melakukan reformasi di banyak sektor. Kebijakan fiskal misalnya, lalu juga moneter, dan juga pengelolaan utang harus saling mendukung pertumbuhan yang inklusif ya, dan berkelanjutan tentunya. Tentunya dengan langkah yang tepat, Indonesia juga punya potensi besar untuk menjadi negara maju di masa depan. Nah ya, baik teman-teman, itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.